Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.30 dengan materi pelajaran agama Islam. Kali ini temanya iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa. Di sini pengertian iman kepada kitab yaitu meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian akan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah percaya kepada iman kepada kitab Allah, terutama kitab kita adalah Al-Quran, salah satu kitab yang paling terakhir yang menyempurnakan dari 3 kitab itu. Dari Zabur, Taurat, Injil disempurnakan oleh kitab kita yakni Al-Quran yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kitab adalah wahyu atau firman Allah berbentuk buku yang di dalam berisinya seluruh petunjuk dan pedoman hidup manusia disampaikan malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kembali kepada umatnya masing-masing. Bagaimana Pak hukum beriman kepada kitab-kitab Allah? Hukumnya adalah wajib. Kita harus percaya adanya kitab-kitab Allah. Wahyu atau firman Allah yang diterima para nabi dan rasul ada 2 macam, yaitu suhuf, wahyu yang terpisah berbentuk lembaran. Kitab yaitu wahyu yang dijadikan satu dalam bentuk buku. Jumlah kitab Allah ada 104, pendapat lain ada yang 114. Yang kita ketahui hanya 4 saja, Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir kitab kita adalah Al-Quran. Kitab Allah ada Taurat yang di bawah langsung Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Isi kandungannya yaitu ajaran tauhid, nasihat kebaikan, hukum syariat, kisah Nabi terdahulu. Yang kedua Zabur, Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi dari dulu kitab Zabur itu dibawa langsung oleh Nabi Daud, yaitu bahasanya Kipti. Isi kandungannya ajaran tauhid, kata-kata hikmah, nasihat kebaikan. Yang ketiga Injil, Nabi Isa, ya, bahasanya Suryani. Isi kandungannya ada tauhid, hukum syariat, nasihat kebaikan, sejarah Nabi terdahulu. Dan yang keempat adalah Al-Quran, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dengan memakai bahasa Arab. Dan isi kandungannya ada akidah, keyakinan kita semakin yakin bahwa adanya Allah, adanya kitab-kitab Allah, adanya malaikat Allah. Disempurnakan dari kekurangan 3 kitab itu. Ada akhlak, kisah umat terdahulu, akhirat, prinsip dan dasar hukum alam semesta. 1, yakni senantiasa membaca Al-Quran. Ini manfaatnya Al-Quran, ya. Jadi ada senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Quran pedoman dan tuntunan hidup, memahami makna kandungan Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. 1, mendapat kesempurnaan iman. Ini hikmahnya, menjadikan hidup di dunia lebih tertata, menambah motivasi dalam beribadah, menambah sikap optimis untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Jadi hikmahnya kita kepada
iman. Iman yaitu bahasanya percaya. Jadi semakin kita percaya kepada iman kepada Allah sampai iman kepada hari kiamat, yakni mendapat kesempurnaan dan sampai poin keempat itu. Dari saya simpel saja ya, tugas untuk kalian ini 1-3 saja ya. Dikirim di mana? Dikirim di email saya ya. Nanti saya catat emailnya di COVID-11 ya. COVID-11 IPA dan COVID-11 IPA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.